Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipani Amira, NPM 217530069 dari Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan membahas tentang ARP Poisoning and Packet Sniffing using CAN-enabled to Telnet server. Di sini sudah terdapat beberapa hal yang akan kita lakukan dan juga kita butuhkan. Di antaranya yang pertama kita membutuhkan aplikasi VirtualBox untuk menjalankan 3 iOS yang kita pilih. Untuk menjalankan nomor 2 yaitu membutuhkan 3 guest OS. Kemudian yang ketiga kita melakukan APR poisoning, keempat menampilkan ARP change, dan tujuan kita yaitu mendapatkan username dan password Telnet melalui aplikasi metode sniffing. Adapun di sini pada bagian XX ini merupakan akan kita isi nantinya menggunakan 2 digit terakhir dari NPM yaitu 69. Jadi untuk IP Telnet servernya yaitu 172.16.101.24, kemudian untuk kliennya 172.16.69.254.24, kemudian untuk CAN enable-nya 172.16.69.100.24. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Pada VirtualBox sudah terdapat 3 iOS. Yang pertama ada Windows 7 sebagai klien, kemudian Windows 10 sebagai sniffer, dan yang terakhir ada MikroTik sebagai server. Kemudian kita pergi ke MikroTik terlebih dahulu. Kita start. Oke, di sini kita harus login terlebih dahulu, di mana saya memasukkan admin sebagai user, kemudian passwordnya sama yaitu admin. Kita enter, kemudian kita melihat IP address yang sudah ada di sini. Di sini sudah terdapat IP address 172.16.69. Oke. Kemudian kita close lebih dahulu, kita pergi ke bagian sniffing. Pergi ke bagian sniffing. Di bagian sniffing kita akan melihat bahwa di sini sudah tersetel IP yaitu 172.16.69.100. Untuk subnet masknya sendiri 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 172.16.69.1. Oke, kita close saja. Kemudian pada bagian Windows 7 yaitu yang berperan sebagai klien juga mempunyai IP yang sama yaitu 172.16.69.254. Untuk subnet masknya sama 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya 172.16.69.1. Oke, sudah, kita close.
Kemudian setelah itu kita harus memastikan bahwa di setiap settingan 3 iOS ini menggunakan network internal ya. Kita lihat seperti ini. Network ya, sudah berarti kita cek di bagian server network sudah internal, kemudian yang terakhir ada klien, kita cek juga. Sudah ya, berarti ketiganya sudah sama-sama menggunakan network internal. Kemudian kita akan mengtes ya, apakah bisa terhubung di antaranya semuanya. Kita pergi ke Windows 7. Windows 7 yaitu yang berperan sebagai klien. Kita pingkan ping 172 titik 16 titik 69 titik 100. Oke, kita lihat. Oke, sebentar, salah buka 100 titik 1. Oke, selanjutnya kita tes ping kepada bagian sniper. Kita cari terlebih dahulu, yaitu cmd. Kita tes ping 172 16.69.1. Oke, sudah. Kemudian titik 100. Ada. Dan sini juga jangan lupa untuk menginstal chain ya. Oke, langsung kita ke praktikumnya. Yang pertama kita masuk ke bagian snipping, kemudian kita buka chain enable-nya. Ini merupakan tampilan awal pada saat kita membuka aplikasi chain enable yang ada di dalam sniffing, yaitu dalam Windows 10. Di sini nanti kita akan melakukan ARP poisoning. Yang pertama kita harus mengecek konfigurasinya apakah IP sudah dapat ya atau benar ya, berarti sudah mendapat 172.16.69.100. Kemudian perhatikan pada bagian tabel option antara start sniffer on startup dengan start APR on startup harus terchecklist semua ya. Kemudian kita klik start, kita klik ini.
pergi ke sniper, kemudian kita pergi ke host, dan selanjutnya kita klik ini, dan kemudian kita masuk ke sini. Add, kemudian kita setelah kita klik add, kemudian kita ada tampilan ini, kemudian kita klik pada bagian all host in my subnet, kemudian kita klik OK. Tunggu. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa terdapat dua IP address. Yang pertama ada 172.16.69.1 yaitu perangkat server. Kemudian ini perangkat klien. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam APR. Kemudian di halaman ini kita klik terlebih dahulu pada bagian tab. Kita klik terlebih dahulu di sini, kemudian kita klik add. Di sini kita akan melakukan. Kemudian pada bagian sebelah kiri ini perhatikan ini merupakan sisi server dan ini merupakan sisi klien. Kita klik yang server terlebih dahulu. Kemudian kita klik yang klien. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita langsung jalankan start APR atau memulai positioning. Kita klik. Kemudian di sini terdapat perubahan ya, dapat kita sama-sama lihat bahwa di sini terdapat MAC address ganda. Kemudian kita pergi ke pada bagian klien. Kita pergi ke ARP -A. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk MAC address dari perangkat server dan juga perangkat sniper menggunakan MAC address yang sama ini. Nantinya perangkat klien yang nantinya akan mengirimkan sebuah ke server maka akan terkirim juga kepada sniper. Namun untuk aslinya di sisi klien sendiri. Untuk mengeceknya kita bisa pergi ke bagian mikrotik ya, pada bagian server. Kita minimize terlebih dahulu, kita pergi ke bagian mikrotik. Sebentar. Oke, kita di sini bisa ketikkan perintah interface
interface print detail. Di sini dapat kita cek bahwa MAC address-nya yaitu nih. Di sini pada bagian MAC address-nya terdapat perbedaan ya. Berarti untuk di bagian server sendiri dia membaca bahwa MAC address-nya tidak sama seperti yang ada pada bagian sniffing. Dimana sini MAC address-nya itu 08002720 B4C9, sedangkan pada bagian sniffer mereka memiliki MAC address yang sama. Nantinya ketika klien mengirimkan sebuah paket ke bagian MAC server, maka akan masuk juga kepada bagian sniffing. Kita akan coba mengirimkan pesan kepada bagian server. Kita cari putih terlebih dahulu. Kita masuk ke IP milik server. Untuk connection-nya kita pilih other, kemudian ininya telnet, selanjutnya kita open. Kita masukkan usernya admin, kemudian masukkan admin juga. Oke, kemudian untuk perangkat klien juga sudah bisa mengakses ya, sudah berhasil masuk kita. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa ketika klien mengirimkan paket ke server, maka akan masuk juga kepada bagian sniffing. Pada bagian sniffing sendiri, dia akan merekam hasilnya, sehingga apa yang terkirim dari klien maka akan juga didapatkan oleh sniffing, tidak hanya server saja. Kita buka terlebih dahulu ke Windows 10 sniffing. Kita masuk kepada bagian password. Kita klik ke telnet. Maka dapat kita lihat bahwa sini terdapat satu story di mana bahwa ini terekam bahwa klien dan server ini terdapat IP-nya ada 172.16.691, kemudian klien 172.16.69254. Untuk statusnya terrecord. Ini merupakan recordan dari sisi sniffer ya. Kita klik kanan, lalu kita klik view untuk melihat isinya. Nah, ini bisa terbaca ya bahwa untuk passwordnya kita sama-sama menggunakan admin. Nih, di sini sudah terekam bahwa kita menggunakan password admin. Jadi di sini terekam ya pada bagian sniper aktivitas dari klien ketika melakukan komunikasi ataupun mengirim pesan kepada bagian server, maka pada sisi sniper sendiri dia mendapatkan
apa yang server juga dapatkan. Jadi ini, untuk buktinya sendiri, passwordnya dia terekam bahwa kita memasukkan password admin tadi. Nih, dari login sampai ke, berarti aktivitas yang kita lakukan atau praktikum yang kita lakukan sudah berhasil ya, karena dia bisa menangkap login dan juga username dan juga password. Mungkin timbul pertanyaan kenapa sniffer bisa melakukan record atau perekaman. Itu dikarenakan seperti yang sudah pada di bagian awal, pada bagian sisi klien, bahwa di sini terlihat pada bagian server dan juga snipping mempunyai MAC address yang sama. Jadi, ketika klien mengirimkan atau mencoba login, maka akan pada sisi sniffer sendiri akan terekam bahwa klien tersebut mengirimkan apa dan juga login dan menggunakan password apa. Dikarenakan ini tadi, mereka mempunyai MAC address yang sama, yaitu 08002796 DA3. Sedangkan pada sisi server waktu kita cek tadi, dia menggunakan MAC address yang berbeda. Nih, dengan sini terekam bahwa MAC address yang mereka gunakan yaitu berbeda, di antaranya yaitu 08002720B4C9. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.